Setelah Jerman kalah, orang-orang yang tergabung dalam SS, organisasi paramiliter utama di bawah Partai Nazi, diburu oleh Mossad. Cara intel Mossad menculik tokoh Nazi yang terlibat dalam pembantaian kaum Yahudi. Un momentito, Senior. Hanya 3 kata itu yang dihafal agen intelijen Israel Peter Malkin dalam bahasa Spanyol. Kalimat tersebut ditujukan kepada seorang pekerja pabrik Mercedes-Benz yang ada di depannya. Pria parubaya berkepala botak itu baru saja pulang kerja. Ia turun dari bus dan berjalan kaki menuju rumahnya. Saat pekerja itu menghindar, Malkin segera beraksi dengan bantuan 3 orang agen Mossad lainnya. Ia membekuk pria tersebut, memasukkannya ke bagian belakang sebuah mobil, mengikatnya dan menutupinya dengan selimut. Itu bukan adegan penculikan biasa. Pria yang disekap di dalam mobil yang melaju kencang tersebut adalah penjahat perang paling terkenal di dunia, Adolf Eichmann. Hari itu, tanggal 11 Mei 1960, bos Nazi yang dianggap salah satu arsitek pembantaian kaum Yahudi ada di tangan Mossad Israel. Setelah Adolf Hitler bunuh diri dan mimpi Reich ketiga hancur lebur, Eichmann kabur ke sejumlah negara Eropa sebelum akhirnya sampai di Argentina pada 1950 menggunakan laser passer atau sejenis paspor yang didapat secara curang dari Palang Merah Internasional. Di Argentina ia menggunakan identitas palsu, namanya diubah jadi Ricardo Kleman, pekerjaan buruh. Tak lama kemudian keluarganya datang dari Jerman dan bergabung bersamanya. Mereka menjalani kehidupan yang relatif tenang. Eichmann menjalani banyak pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Sadar bahwa sang kepala keluarga menghilang, keluarganya kemudian menghubungi sejumlah rumah sakit untuk mencari keberadaannya. Mereka tak menghubungi polisi. Pada 20 Mei 1960, Eichmann diselundupkan oleh Mossad keluar Argentina dengan berpura-pura sebagai pekerja kemanusiaan asal Tel Aviv yang mengalami cedera di kepala. Misi itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Argentina. 3 hari kemudian, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion mengumumkan Eichmann berada dalam tahanan pemerintahannya. Argentina pun meminta Eichmann untuk dikembalikan ke negerinya, namun Israel menolak. Alasannya ia terlibat kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Pada 11 April 1961, Eichmann menjalani sidang pertama di Yerusalem. Eichmann dikenal 15 dakwaan termasuk kejahatan kemanusiaan, kejahatan kepada orang Yahudi, dan kejahatan kriminal perang. Jutaan orang menyaksikan detik-detik persidangan, diwarnai kesaksian yang bernada emosional dari para korban Holocaust. Di sisi lain, selama persidangan Eichmann memasang wajah tenang. Ia mencitrakan diri sebagai sosok birokrat yang lemah lembut, yang hanya mengikuti perintah dari atasan. Gambaran itu membuat seorang teoretikus politik Jerman, Hannah Arendt, menciptakan istilah kontroversi, the banality of evil, yang berargumen bahwa Eichmann bukan psikopat tetapi manusia normal. Itu kata Hannah Arendt. Padahal Eichmann adalah sosok kunci Nazi yang bersemangat untuk mencoba membunuh sebanyak mungkin orang Yahudi. Ia bukan hanya fungsionaris belaka. Meski tak mengaku salah, Adolf Eichmann divonis bersalah dan dihukum gantung di Rambla dekat Tel Aviv, Israel pada 31 Mei 1962. Setelah dinyatakan meninggal dunia, abu kremasinya dilempar ke Laut Tengah. Eichmann lahir di kota Solingen, Jerman pada tahun 1906. Kemudian pada November 1932 ia bergabung dengan pasukan elit Nazi, SS. Setelah bergabung dengan anggota SS, karir Eichmann terbilang mulus pada saat Jerman berhasil masuk ke Austria. Pada tahun 1938 ia dikirim ke Wina,
kota yang menjadi tempat tinggal mayoritas Yahudi. Selama berada di sana, Eichmann merancang dan membangun sebuah pusat pendataan Yahudi. Oleh sebab itu, pada tahun 1939 ia melakukan misi yang sama di Polandia. Setelah itu, ia ditunjuk kepala pusat keamanan SS yang berkantor di Berlin dan mendapat pujian dari kepala Gestapo Heinrich Müller. Kata Heinrich Müller, "Jika kita memiliki 50 Eichmann, maka kita akan memenangkan perang ini." Pada Januari 1942, Eichmann bertemu dengan petinggi Nazi di Wannsee Conference untuk merancang solusi akhir soal Yahudi. Hingga akhirnya para petinggi SS memutuskan untuk membumi hanguskan populasi Yahudi seantero Eropa. Sementara Eichmann ditunjuk sebagai orang yang mewujudkan keinginan itu, Eichmann diminta untuk mengidentifikasi dan mengirim jutaan Yahudi dari rumah-rumah tahanan ke kamp kematian. Lebih dari 4 juta Yahudi mati karena kepiawaiannya merancang strategi, mulai dari identifikasi sampai merancang kamp kematiannya. Sebelum berakhir masa perang dan pasukan SS berhasil dilumpuhkan, Eichmann ditangkap oleh pasukan AS, namun ia berhasil kabur pada tahun 1946. Kisah anggota SS yang lain. Masa tua Oskar Groening terusik oleh pengadilan. Ia dituduh bertanggung jawab atas kematian 300.000 orang Yahudi di kamp konsentrasi Auschwitz. Saat Perang Dunia Kedua di Eropa, laki-laki kelahiran 10 Juni 1921 ini adalah anggota SS, sebuah pasukan pilihan Nazi yang mirip Angkatan Darat Kedua bagi Jerman. Pangkatnya adalah Untersturmführer, setara kopral, tapi punya posisi bertanggung jawab seperti sersan. Selama 2 tahun sebagai anggota SS, Oskar Groening bertugas di kamp konsentrasi Auschwitz. Dia menghitung uang orang Yahudi yang mati dan berjaga-jaga mengawasi kereta barang yang keluar. Membongkar muatan orang-orang Yahudi yang malang. Dia bilang dia tidak melakukan kejahatan apapun, tulis Matthias Geyer dalam artikel The Bookkeeper from Auschwitz. Prajurit dan perwira SS penjaga kamp Auschwitz lain yang terganggu masa tuanya adalah Reinhold Hanning. Laki-laki yang lahir pada 28 Desember 1921 dan baru meninggal pada 30 Mei 2017 ini dituduh telah membunuh 170.000 orang. Berdasarkan artikel Alison Small, The New York Times. Hanning muda bergabung di Waffen SS pada usia 13 tahun. Pada usia 18 tahun dia terluka kena serpian granat di front timur pada 1941. Kemudian ditugaskan di sebuah menara di kamp Auschwitz pada 1942. Dia di sana sampai bulan Juni 1944. Tentu saja tak semua mantan SS bernasib seperti Reinhold Hanning dan Oskar Groening. Banyak yang sebentar ditahan lalu kabur dan bebas hingga kematiannya. SS adalah tampilan elit pilihan, tak hanya dilihat tampilan fisiknya tapi juga kecerdasannya. Tak heran jika ditemukan sarjana, dokter atau profesor di SS. Sebelum ada SS, ada Sturmabteilung SA yang terkenal sebagai tukang pukul Nazi. Namun organisasi ini dibubarkan dan pemimpinnya dihabisi sendiri oleh Hitler.